Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Hamdani dengan NIM 2014010094. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, di sini kita akan memahami yang pertama itu tentang pengertian dari pernikahan, kemudian dalil yang berkaitan dengan pernikahan, hukum pernikahan, kemudian kita akan membahas tentang khitbah, mahram nikah, dan kafaah dalam pernikahan. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari nikah. Seperti yang telah bisa disaksikan pada tayangan yang Bapak tampilkan, kata nikah itu setara dengan kata zawajun, yang artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz inkahun atau tazwijin dan lain sebagainya yang memiliki makna atau lafaz yang sama. Kemudian masuk kepada hukum ataupun dalil dari pernikahan. Nah, dapat kita lihat bahwa kata pernikahan ini disinggung dalam Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa al-mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, yang artinya, maka nikahilah oleh kamu perempuan yang kamu senangi di antara kalian, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka nikahilah oleh kamu seorang saja. Nah, kemudian masuk kepada hukum dari pernikahan. Ternyata dalam Islam, hukum dari pernikahan ini terbagi beberapa. Yang pertama yaitu mubah. Nah, ini maksud mubah. Mubah ini merupakan asal muasal ataupun asal dari hukum pernikahan itu sendiri. Yang mana dalam Islam nikah itu tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, mubah ini, hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Nah, hukum yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang atau pemuda yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak dikhawatirkan untuk terjerumus dalam praktik perzinaan ataupun yang mukadimahnya seperti hubungan lawan jenis berupa pacaran. Kemudian hukum yang ketiga yaitu wajib. Nah, hukum ini diberlakukan bagi siapapun yang telah mencapai fase kedewasaan baik secara jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina, jika hasrat kuatnya untuk menikah tak segera diwujudkan. Kemudian adapun hukum yang keempat adalah makruh. Hukum ini diberlakukan bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, meskipun ia telah siap secara fisik ataupun secara mental untuk menyongsong kehidupan rumah tangga, dan pemuda tersebut tidak dikhawatirkan terjerumus dalam praktik perzinaan sampai kepada waktu yang telah tepat baginya. Kemudian hukum yang kelima adalah haram. Nah, hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya atau mempermainkan serta memeras hartanya. Nah, dalam hal ini hukum dari pernikahan itu dicap sebagai pernikahan yang haram, dikarenakan seorang laki-laki itu hanya menginginkan menikah untuk mencapai suatu hal yang diinginkannya. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita berikutnya, yaitu persiapan sebelum kita melaksanakan pernikahan. Nah, yang pertama itu adalah khitbah, yang lebih kita kenal dengan meminang. Yang dimaksud dengan meminang ataupun khitbah di sini yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan cara-cara yang umum atau yang sudah berlaku secara umum di masyarakat. Dalam hal ini, meminang dapat diajukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, yang dapat dinyatakan secara terang-terangan. Nah, cara mengajukan pinangan yang pertama adalah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah pinangan secara sindiran. Pinangan ini diajukan kepada janda yang masih berada dalam masa iddahnya atau dalam talak ba'in,
atau ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan nyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh lakukan secara sindiran. Kemudian poin selanjutnya, adapun perempuan yang dibolehkan untuk dipinang. Yang pertama itu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Nah, dalam hal ini perempuan tersebut boleh melamar perempuan yang masih gadis atau meminang perempuan masih gadis, ataupun perempuan yang telah habis masa iddahnya. Kemudian yang kedua, perempuan tidak dalam masa iddah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perempuan yang tidak dalam masa iddahnya, maka hal ini diperbolehkan. Adapun yang ketiga itu perempuan yang belum dipinang orang lain. Nah, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam meminang atas pinangan saudara sendiri, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya untuk meminang pinangannya. Kemudian adapun dalam Islam yaitu melihat calon istri ataupun calon suami. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat untuk menentukan batasan-batasan atau hal-hal apa saja yang dibolehkan untuk dilihat. Yang pertama, jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat boleh untuk melihat wajah ataupun melihat wajah dan kedua telapak tangan. Karena dengan melihat wajah dan kedua telapak tangannya, kita sudah bisa melihat kecantikan ataupun kesuburan dari perempuan tersebut. Yang kedua, menurut Abu Daud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Nah, dalam hal ini melihat seluruh tubuh itu bukan dilihat langsung oleh calon suami, akan tetapi melalui perwakilan dari seorang wanita yang dipercayanya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan telapak tangan. Nah, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab menjadikan seseorang perempuan menjadi haram untuk dinikahi. Nah, yang pertama yaitu sebab haram dinikahi untuk selamanya. Nah, dalam hal ini dibagi kepada 4 kategori. Yang pertama itu wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Nah, siapa saja mereka yang haram dinikahi karena nasab? Seperti ibu kita ataupun nenek secara mutlak itu memiliki nenek kandung kita dan jalur ke atasnya, anak-anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah dan lain sebagainya. Kemudian adapun kategori yang kedua yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Nah, dalam hal ini dalam pertalian nikah kita tidak diperbolehkan untuk menikahi istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan untuk menikahi ibu istri kita atau yang lebih kita pahami dengan ibu mertua. Kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan. Nah, dalam Islam hukum menikahi karena sepersusuan ini tidak diperbolehkan, dikarenakan kita sudah dianggap sebagai saudara yang memiliki satu jalinan darah melalui sepersusuan. Kemudian adapun wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an. Nah, yang dimaksud li'an di sini adalah persaksian seorang suami sebagaimana contohnya, aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku ini bahwa istriku telah berzina. Persaksian ini diulangi hingga 4 kali. Kemudian setelahnya ia berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini. Nah, maka dalam hal ini perempuan tersebut haram untuk dinikahinya. Kemudian adapun sebab haram dinikahi hanya untuk sementara. Dalam artian ia boleh menikahi perempuan tersebut apabila hal-hal yang membuatnya tidak diperbolehkan untuk nikah itu hilang. Seperti yang pertama, pertalian nikah. Nah, dalam hal ini berbeda dengan konsep sebelumnya yang haram dinikahi untuk selamanya. Di sini pertalian nikah yang dimaksud adalah kita tidak diperbolehkan untuk menikahi orang yang dalam tali pernikahan dengan orang lain, dan bahkan kita harus menunggu sampai masa iddahnya habis. Kemudian adapun yang kedua yaitu talak ba'in kubra. Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantannya istrinya itu selama ia belum dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan. Nah, yang ketiga yaitu memadu 2 orang perempuan yang bersaudara. Nah, hal ini diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita seperti saudara perempuan dari istrinya, kemudian saudara perempuan ibu dari istrinya, saudara perempuan bapak istrinya, dan lain sebagainya. Kemudian
Adapun yang selanjutnya itu adanya disebabkan perbedaan agama. Nah, haram nikah karena perbedaan agama ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama, perempuan musyrik di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki muslim, dan adapun perempuan muslimah di mana ia haram dinikahi laki-laki non muslim. Nah, kenapa hal ini dikatakan sebagai haram untuk sementara? Apabila perempuan ataupun laki-laki musyrik tersebut masuk kepada Islam, maka keharamannya itu akan hilang dan diperbolehkan untuk menikah dengan kita. Kemudian masuk kepada materi kita selanjutnya terkait tentang prinsip kafaah dalam pernikahan. Nah, yang dimaksud dengan kafaah atau yang kita kenal dengan kufu, artinya itu kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan, berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri, baik itu dari segi keturunan, nasab, status sosial, seperti jabatan ataupun pangkat, agama, segi akhlak, dan harta kekayaannya. Kemudian, terdapat beberapa hal-hal yang diperhitungkan dalam kafaah. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab ataupun keturunan, kemerdekaan, ketaatan, agama, pangkat pekerjaan atau profesi, dan kekayaan dari seseorang. Yang kedua itu mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia. Kemudian kufu ditinjau dari segi agama dapat kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut menjelaskan tentang tinjauan kufu dari segi agama. Yang menjadi standar di sini adalah keimanan. Ketika seseorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahannya tidak dianggap sekufu. Kemudian yang kedua yaitu kufu dilihat dari segi ifah. Maksudnya, ifah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur, walaupun mereka berdua seagama. Mungkin itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, kita nantinya akan melakukan beberapa evaluasi ataupun pembahasan terkait lebih lanjut tentang pernikahan dalam Islam. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.